Klaim tukul dan kapal selam warisan SBY, PD ditampar berita mobil internet mangkrak, ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Beberapa kali Demokrat selalu sensi jika ada satu persatu keberhasilan Jokowi diberitakan. Mulai dari pembangunan jalan tol, bendungan hingga kapal selam selalu mereka yakini adalah warisan SBY. Tapi, ketika ada bangunan seperti Hambalang yang mustahil diteruskan, karena bukan lagi rencana melainkan bangunan mangkrak, mereka seakan menutup rapat klaim warisan SBY. Sama halnya dengan warisan SBY berikut yang ternyata sangat dibutuhkan masyarakat saat menghadapi pandemi. Warisan tersebut adalah mobil internet mangkrak, serupa dengan EKTP yang seharusnya bisa mempermudah pendataan secara elektronik. Warisan mobil internet seharusnya bisa menjadi solusi bagi para siswa yang belajar di rumah saat pandemi. Mengingat banyak berita para siswa pamit putus sekolah lantaran tak mampu membeli kuota, andai saja mobil internet tidak mangkrak, tentunya masyarakat kita akan sangat terbantu oleh SBY. Ketimbang museum yang hanya sebagai penyimpan kenangan keluarga. Sebelumnya, diberitakan dari rri.co.id, baru-baru sempat viral sebuah unggahan yang memperlihatkan sebuah inventaris Kominfo, yakni mobil internet keliling yang tidak terawat. Hal tersebut pun menjadi banyak perbincangan warganet di luar sana. Berawal dari sebuah unggahan di Facebook milik pria bernama Wahyu Sutono pada Minggu 9 Agustus 2020. Foto yang diunggah tersebut merupakan mobil internet keliling yang dulunya kerap digunakan sebagai sarana belajar anak-anak di beberapa daerah di tanah air. Sejatinya Indonesia sudah merintis pengadaan mobil pusat layanan internet kecamatan atau yang disingkat dengan MPLIK, yang diluncurkan pada tahun 2010 dan mulai beroperasi pada tahun 2011. Proyek di era Menkominfo Tifatul Sembiring ini mangkrak dan akhirnya jadi mubazir, tulis Wahyu di akun Facebook yang RRI kutip pada Selasa 11 Agustus 2020. Dalam kritikannya, ia juga mengatakan bila waktu itu ditangani secara benar dan terprogram dengan baik, maka proyek di era SBY ini tentulah saat ini sangat berguna bagi anak-anak sekolah yang harus belajar secara online. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sejatinya banyak anak tidak memiliki ponsel atau beratnya akan jatah kuota. Pengunggapan lewat caption unggahan tersebut memiliki banyak harapan dari Wahyu. Ia berharap bahwa kebijakan sekolah online ini akan segera usai. Begitu juga dengan pandemi virus corona, agar pelajar bisa kembali bersekolah. Harapan rakyat, semoga hal ini bisa jadi pelajaran yang sangat berharga agar tidak terulang kembali, serta pandemi COVID-19 segera berlalu, dan anak-anak sekolah bisa kembali belajar tatap muka seperti sedia kala, pungkasnya. Hanya saja hingga saat ini foto tersebut viral. Belum diketahui kapan dan di mana lokasi tempat mobil-mobil tersebut terbengkalai. Hanya saja, hal tersebut masih terus jadi perbincangan warganet karena kelalaian pemerintah. Akhirnya, satu persatu bobrok sang mantan terbuka akibat kebanyakan nyinyir yang dilakukan kader PD seperti Andi Arief, Roy Suryo, dan Rahlan Nasidik. Andai saja mereka mau mengakui kehebatan Jokowi, mungkin saja masyarakat akan melupakan banyak warisan mangkrak di eranya. Ini mengingatkan kita bagaimana pertama kali Jokowi membalas tur Pulau Jawa SBY dan istrinya dengan sekali kunjungan ke Hambalang. Kini dengan kondisi yang sama, tanpa Jokowi langsung yang turun, satu persatu netizen mulai mengunggah borok mereka. Mulai dari tenda SBY bernilai miliaran yang letaknya jauh dari kondisi gempa, dana APBD 9 miliar untuk museum SBY Ani, hingga mobil internet mangkrak. Jadi kita tahu, gembar-gembar Demokrat soal Jokowi hanya meneruskan usaha SBY adalah hal yang justru menodai SBY sendiri. Jangankan membangun bendungan, jalan tol Trans Jawa Sumatera hingga kapal selam, pembuatan EKTP dan mobil internet saja berakhir mangkrak. Siapa yang menjamin kalau perencanaan atau inisiasi SBY akan berhasil kalau bukan Jokowi presidennya? Atau mereka lebih ingin Anies dan AHY agar bobrok SBY bisa terus tertutup? Dengan Anies jadi pemimpin, otomatis semua program lama SBY akan diganti sesuka hati dan akhirnya Anieslah yang dibully. Sedangkan jika AHY, kita akan disuguhi banyak perencanaan, inisiasi, dan hasilnya adalah mangkrak semua.
Semoga saja negeri ini dijauhkan dari pemimpin zalim seperti SBY. Sudah cukup uang rakyat dihambur-hamburkan dan dibuat barang mangkrak. Jangan sampai ada SBY kedua di Indonesia dan juga Anies kedua di Jakarta. Begitulah kura-kura. Museum SBY dikorbankan untuk selamatkan AHY. Ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Partai Demokrat saat ini menjadi perhatian publik. Bukan karena prestasinya, namun karena dua hal blunder yang sedang terjadi. Pertama, renggakan AHY bahwa ada yang mau kudeta partainya, yang katanya dilakukan oleh orang dekat Presiden Jokowi, yakni Muldoko. Kedua, soal dana hibah 9 miliar rupiah dari APBD Jawa Timur buat museum pribadi SBY di Pacitan. Padahal, Jawa Timur sedang ngutang puluhan miliar ke pemerintah pusat buat pemulihan ekonomi. Kedua hal ini menyebabkan Demokrat mendapat tertawaan dan cemoohan dari publik, khususnya soal kudeta yang dituduhkan AHY. Bagai bola panas, isu kudeta makin lama membakar AHY sendiri. Dilempar ke arah manapun, akan kembali lagi ke AHY. Masa seorang ketua umum partai yang menempatkan diri sebagai oposisi merengek minta diperhatikan oleh Presiden Jokowi terkait urusan internal partainya? Kan koplak. Lalu, para senior dan pendiri Partai Demokrat bikin konferensi pers yang membongkar borok-borok lama SBY atau AHY. Sementara Muldoko yang disalahkan AHY malah mendapatkan simpati dan dukungan publik. Dikirimi banyak karangan bunga oleh warga masyarakat dan didukung kalau mau nyapres. Kecele dong AHY. Sementara, isu dana hibah 9 miliar rupiah dari APBD Jatim buat Museum SBY pun bergulir. Awalnya nampak Demokrat berusaha diplomatis mengatasi pertanyaan publik. Andi Arief menyebut bahwa SBY tidak pernah minta dana itu. Pemerintah daerah Jawa Timur lah yang menawarkannya pada SBY. Sebuah jawaban yang seharusnya cukup dan berfungsi sebagai closing statement. Ini sebuah strategi komunikasi jika kita tidak mau berdebat panjang. Bertahanlah dan konsisten dengan jawaban itu saja sudah cukup. Dijamin, masalah tidak akan berkembang kemana-mana. Nah, anehnya, saya lihat pihak Demokrat malah memperpanjang soal Museum SBY ini. Mereka malah nyeleneh dari strategi komunikasi buat melokalisir dan memadamkan masalah. Mereka malah makin banyak melemparkan narasi lain. Kelihatannya buat ngeles sih. Pertama, mereka membandingkan pembangunan Museum SBY dengan GRHA Megawati di Klaten, Jawa Tengah. Seolah GRHA Megawati itu milik Ibu Mega, hehehe. Padahal GRHA Megawati adalah gedung serbaguna milik pemerintah Kabupaten Klaten yang akan dimanfaatkan buat kepentingan umum. Masa para kader Demokrat tidak paham soal ini? Kedua, saya menemukan lagi upaya buzzer AHY di Twitter untuk berkilah. Sebuah akun bernama @mediaAHY mencuitkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 yang disahkan oleh Presiden Jokowi. Intinya, PP ini memperbolehkan museum milik pribadi atau masyarakat untuk mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat atau daerah. Ya, memang tidak ada yang mempermasalahkan soal peraturannya. Tidak ada yang bilang kalau pemerintah daerah Jawa Timur tidak boleh memberikan dana hibah buat museum pribadi SBY. Yang dipertanyakan adalah mengapa dana dikeluarkan dari APBD di saat yang sama pemerintah daerah Jawa Timur perlu dana buat pemulihan ekonomi, sehingga harus ngutang ke pemerintah pusat. Ketiga, upaya politisi Demokrat Rahlan Nasidik yang tiba-tiba menyamakan Museum SBY dengan makam Gus Dur, sembari menyebut bahwa makam Gus Dur itu dibangun negara. Nyatanya tidak, sehingga menyebabkan dilayangkannya surat terbuka atau somasi dari DPP Barisan Kader Gus Dur agar Rahlan mencabut pernyataannya. Lengkapnya ada di tulisan saya sebelumnya. Betul, tingkah para buzzer dan politisi Demokrat makin menggila terkait Museum SBY. Padahal, masalahnya sangat simpel. Toh, dana hibah itu memang belum sampai, baru akan dicairkan lewat APBD Pacitan tahun 2021. Kalau SBY nggak mau dituding macem-macem, ya tinggal tolak aja. Duit 9 miliar rupiah itu paling juga hanya seujung kuku buat SBY kan? Mengapa dibikin ruwet, ribet, dan sengaja dimainkan isunya hingga kemana-mana? Ke Megawati,
ke almarhum Gus Dur. Rasanya saya bisa mencium bau-bau kemenyan dari balik kehebohan ini. Saya duga bahwa soal Museum SBY memang sengaja dibesar-besarkan buat pengalihan isu. Isu apalagi kalau bukan blunder soal kudeta yang ditudingkan AHY. AHY sendiri tiba-tiba bikin klarifikasi bahwa Presiden Jokowi tidak tahu-menahu tentang keterlibatan bawahannya Muldoko dalam soal kudeta Partai Demokrat. Seakan sedang berusaha membatasi isu kudeta sehingga tidak lagi dihubungkan dengan Presiden Jokowi. Saya juga membaca di kompas.com bahwa Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Bambang Susilo dicopot terkait dukungannya terhadap proses KLB atau Kongres Luar Biasa. KLB ini sangat berpotensi akan mengganti AHY sebagai ketum Partai Demokrat. Ruhut Sitompul yang dulu pernah jadi politisi Partai Demokrat juga sudah memperingatkan AHY bahwa beberapa kader Demokrat sudah berkumpul di Jakarta untuk menggelar KLB. Ruhut menyebut para kader ini tidak takut menggelar KLB. Yang kayak gini tuh seperti vonis kena COVID buat AHY, sebuah bahaya nyata yang harus segera diatasi. Ditambah lagi dengan adanya analisa dari Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari. Kodari meragukan AHY terpilih secara aklamasi dalam Kongres Partai Demokrat bulan Maret 2020 silam. Karena belum sampai setahun menjabat, sudah muncul gerakan yang hendak melengsarkan AHY. Artinya, aklamasi Partai Demokrat pada tahun lalu itu, Maret 2020 itu sebetulnya bukan aklamasi yang sejati, ucap Kodari. Jadi, kalau belum setahun sudah ada gerakan politik, itu menandakan bahwa kekuasaan di Demokrat saat ini tidak bulat, tutur Kodari. AHY sudah berada di ujung tanduk, hanya SBY yang bisa menyelamatkannya. Saya kira, di satu sisi para loyalis AHY berusaha menghebohkan publik dengan urusan Museum AHY. Sedangkan di sisi lain, SBY yang bergerak menghimpun kekuatan di internal partai. Buat menjaga kedudukan AHY, kita lihat perkembangannya. Apakah SBY masih sekuat dulu? Selalu